Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Farida Stilubis. Kali ini kita masih membahas pewarisan sifat, yaitu bagian 3 yang ini tentang persilangan di hibrid. Persilangan di hibrid artinya menyilangkan dua individu dengan dua sifat beda. Contohnya, ukuran buah kita silangkan dengan rasa buah. Misalnya ukuran buah dia ada besar dan kecil. Rasa itu manis dan asam. Itu contoh persilangan di hibrid. Kemudian contoh yang lain, umpamanya warna rambut dengan tekstur rambut. Warna rambut ada yang hitam, ada putih. Teksturnya bisa keriting dan lurus. Jadi ini kita silangkan dua, ada sifat yang berbeda kita pilih. Itu contoh persilangan di hibrid. Persilangan di hibrid ini sesuai dengan hukum Mendel kedua yang sering dikenal dengan hukum asortasi. Bunyinya, pada proses pembentukan gamet, gen-gen yang tidak sealel akan bergabung secara bebas. Kemudian di dalam persilangan di hibrid ini, faktor yang pertama yang harus kita perhatikan adalah menentukan gamet dari gen yang tidak sealel. Adapun caranya masih sama seperti di persilangan monohibrid pada pertemuan sebelumnya. Contohnya, di sini kita akan menentukan gamet dari genotip A besar, A besar, B besar, B besar. Jangan lupa syarat utama di dalam pembentukan gamet ada dua, yakni jika genotipnya homosigot, maka gametnya ditulis satu huruf saja. Kemudian yang kedua, jika genotipnya heterosigot, maka gametnya ditulis dengan dua hurufnya secara terpisah. Jadi penulisan gamet dari A besar, A besar, B besar, B besar, yakni A besar dan B besar. Kemudian A besar dan B besar digabungkan, jadilah gametnya yaitu A besar, B besar. Kemudian itu tadi kalau genotipnya homosigot. Sekarang kalau genotipnya heterosigot, yakni A besar, A kecil, B besar, B kecil, maka gametnya ditulis kedua hurufnya secara terpisah. Kita perhatikan A besar, A kecil ini adalah heterosigot, B besar, B kecil. Untuk gamet A besar, A kecil, maka dia ditulis huruf A besar dan A kecil secara terpisah. Kemudian B besar, B kecil ditulis yaitu B besar dan B kecil. Kemudian A besar dengan B besar kita gabungkan. Jadilah dia A besar, B besar. Kemudian A besar dengan B kecil digabung, jadilah A besar, B kecil. Kemudian gamet yang ketiganya A kecil dengan B besar kita gabungkan, jadilah A kecil, B besar. Dan gamet yang terakhir A kecil dengan B kecil digabung, jadilah A kecil, B kecil. Jadi dari genotip heterosigot A besar, A kecil, B besar, B kecil diperoleh 4 macam gamet, yakni A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Kenapa? Karena dia tadi adalah heterosigot. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Disilangkan mangga berbuah besar rasa asam dengan mangga berbuah kecil rasa manis. Maka turunan pertama semuanya anaknya adalah mangga berbuah besar rasanya manis.
Bagaimana rasio genotip dan fenotip turunan keduanya jika turunan pertama disilangkan sesamanya? Nah, dari soal di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa besar dan manis sifatnya dominan. Kenapa kita bilang besar dan manis dominan? Karena turunan pertama anaknya semuanya berbuah besar, rasanya manis. Nah, adapun cara penyelesaiannya, ukuran besar ini kita lambangkan dengan huruf besar. Lawannya kecil dilambangkan dengan B kecil. Kemudian untuk rasa, kalau dia manis, kita lambangkan dengan M besar, sedangkan lawan dari rasa manis yaitu asam, kita lambangkan dengan M kecil. Jadi induk pertama adalah mangga besar asam. Kita kawinkan dengan kecil manis. Besar asam genotipnya adalah bebesar, M kecil, M kecil. Sedangkan kecil manis, B kecil, M besar. Ini kalau kita perhatikan genotipnya adalah homozigot. Maka gametnya untuk pertama ini adalah bebesar, M kecil. Kemudian yang kecil manis gametnya adalah B kecil, M besar. Diperolehlah turunan pertama, kita gabungkan gamet B besar M kecil dengan B kecil M besar, maka anaknya adalah B besar B kecil, M besar M kecil. Fenotipnya karena dia tadi ada huruf B besar, ada huruf M besar, maka fenotip yang muncul adalah besar manis. Jadi pada turunan pertama ini anaknya 100% besar manis. Kemudian untuk mencari turunan kedua, turunan pertama kita silangkan sesamanya, yakni F1 kita kawinkan dengan F1. Itulah yang jadi P2. Jadi P2-nya besar manis dikawinkan dengan besar manis. Besar manis genotipnya adalah B besar B kecil, M besar M kecil. Kawin dengan B besar B kecil, M besar M kecil. Ini genotipnya adalah heterozigot. Ingat ketentuan tadi di dalam penulisan gamet, apabila gametnya berasal dari genotip heterozigot, maka ditulis kedua hurufnya secara terpisah. Maka gametnya yakni untuk jantan ada B besar M besar, kemudian B besar M kecil, B kecil M besar, dan B kecil M kecil. Betinanya juga B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, kemudian B kecil M kecil. Untuk memperoleh turunan keduanya, maka gamet ini kita gabungkan antara gamet jantan dengan gamet betina atau kita silangkan atau bahasa lainnya kita kawinkan. Maka diperolehlah turunan keduanya seperti pada tabel berikut. Nah, ini adalah cara yang pertama. Ingat pada pertemuan 1 Ibu sudah menjelaskan bahwa untuk memperoleh turunan kedua ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Bisa yang pertama dengan sistem papan catur, yang kedua bisa dengan sistem garpu. Sekarang kita masuk cara yang pertama, yakni dengan sistem papan catur. Di sini kita membuat tabel. Nah, tabelnya itu kita bikin gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantannya ada B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, dan B kecil M kecil. Dan gamet betinanya yaitu B besar M besar, B besar M kecil, kemudian B kecil M besar, B kecil M kecil. Jangan lupa ya anak-anak Ibu, lambang gamet kalau dia bulat panah itu adalah gamet jantan. Sedangkan bulat tambah itu gamet betina.
Maka sekarang gamet jantan dan betina kita kawinkan. Anak yang pertama bebesar M besar kawin dengan bebesar M besar. Diperolehlah anaknya bebesar M besar. Kemudian anak yang kedua bebesar M kecil dengan bebesar M besar. Anaknya adalah bebesar M besar M kecil. Kemudian yang ketiga B kecil M besar dengan B besar M besar. Anaknya menjadi B besar B kecil M besar. Anak-anak ibu jangan lupa ya, di dalam penulisan genotip ini huruf besar harus selalu di depan. Kemudian anak yang keempat B kecil M kecil dengan B besar M besar, diperoleh anaknya B besar B kecil M kecil. Sedangkan anak yang kelima B besar M besar dengan B besar M kecil. Anaknya yakni B besar M kecil. Kemudian yang keenam B besar M kecil dengan B besar M kecil. Anaknya menjadi B besar M kecil. Kemudian anak yang ketujuh B kecil M besar dengan B besar M kecil. Diperoleh turunannya B besar B kecil M kecil. Kemudian anak kedelapan B kecil M kecil dengan B besar M kecil. Maka diperoleh anaknya adalah B besar B kecil M kecil. Kemudian anak yang kesembilan B besar M besar dengan B kecil M besar. Diperoleh anak adalah B besar B kecil M besar. Kemudian yang ke-10 B besar M kecil dengan B kecil M besar. Maka anaknya menjadi B besar B kecil M kecil. Sedangkan yang ke-11 B kecil M besar dengan B kecil M besar, diperoleh turunan B kecil M besar. Kemudian yang ke-12 B kecil M kecil dengan B kecil M besar, maka anaknya menjadi B kecil M besar M kecil. Kemudian anak yang ke-13 B besar M besar dengan B kecil M kecil, anaknya menjadi B besar B kecil M kecil. Yang ke-14 B besar M kecil dengan B kecil M kecil, anaknya menjadi B besar B kecil M kecil. Kemudian yang ke-15 B kecil M besar dengan B kecil M kecil, anaknya menjadi B kecil M kecil. Kemudian anak yang ke-16 yaitu B kecil M kecil dengan B kecil M kecil, anaknya adalah B kecil M kecil. Jadi itulah turunan dari persilangan yang kita lakukan, ada pada tabel. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau dia dihibrid, maka mungkin dia akan menghasilkan variasi, kita menghasilkan turunan sebanyak 16. Jadi adapun rasio genotipnya, kita mulai dari kotak pertama atau anak yang pertama, yakni B besar M besar. Ini ada satu kotak. Kemudian yaitu kotak nomor 1. Kemudian genotip yang keduanya B besar M kecil. Ini ada 2 kotak. Kemudian yang ketiga B besar M kecil ada 1. Kemudian yang keempat B besar B kecil M besar ada 2. Kemudian yang kelimanya B besar B kecil M kecil ada 4. Kemudian yang keenam B besar B kecil M kecil ada 2. Kemudian yang ketujuh B kecil M besar ada 1. Kemudian yang berikutnya B kecil M kecil ada 2.
Dan genotip yang terakhir adalah B kecil, M kecil ada 1. Jadi rasio genotip B besar, M besar berbanding B besar, M kecil berbanding B besar, M kecil berbanding B besar, M besar berbanding B besar, M kecil berbanding B besar, M kecil berbanding B kecil, M besar berbanding B kecil, M kecil berbanding B kecil, M kecil, yakni 1 berbanding 2, berbanding 1, berbanding 2, berbanding 4, berbanding 2, berbanding 1, berbanding 2, berbanding 1. Itu rasio genotip. Kemudian rasio fenotipnya yaitu besar manis, kemudian berbanding besar asam, berbanding kecil manis, berbanding kecil asam. Yaitu 9 berbanding 3, berbanding 3, berbanding 1. Mana yang besar manis? Besar manis yaitu apabila ada huruf B besar dan M besar, maka ini sifat adalah besar manis. Kemudian besar asam, ada huruf B besar, sedangkan M-nya kecil. Kemudian yang kecil manis di sini B-nya kecil, sedangkan M-nya besar. Kemudian yang kecil asam, B-nya kecil dan M-nya juga kecil. Jadi itulah rasio fenotip. Kemudian itu cara yang pertama tadi dengan sistem papan catur. Adapun cara yang kedua bisa juga kita lakukan seperti yang Ibu bilang tadi, yaitu dengan sistem garpu. Maka P2-nya yang kita silangkan adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil, kawin dengan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Jangan lupa fenotipnya ini adalah besar manis kawin dengan besar manis. Jadi ini cara penentuan gametnya. Ini kita bikin seperti persilangan monohibrid. Maka P B besar B kecil kawin dengan B besar B kecil. Gametnya B besar, karena dia tadi heterosigot, maka hurufnya kita tulis secara terpisah. Jadi dari ukuran ini, dari B besar dan B kecil ini, maka diperolehlah gamet B besar, kita hubungkan dengan B besar, maka gametnya akan menjadi B besar, dia 1. Kemudian yang kedua B besar dengan B kecil, ini ada 2, diperoleh B besar B kecil. Kemudian B kecil dengan B kecil, ini 1. Begitu juga dengan M besar, M kecil, kita kawinkan dengan M besar, M kecil. Maka dia akan menghasilkan M besar dengan M besar, menghasilkan M besar, 1 buah pasangannya. Kemudian M besar, M kecil, ada 2 pasang. Kemudian M kecil, ada 1. Nah, kemudian kita lanjutkan. Huruf B besar dengan M besar atau huruf B dengan M kita gabungkan. Diperolehlah genotipnya. Kita tengok tadi B besar dia 1. Kita gabungkan dengan 1 M besar. Maka dia akan menghasilkan genotip 1 B besar, M besar. Nah, ini dari mana datang angkanya 1? Kita tengok 1 B besar dengan 1 M besar, M kecil. Maka 1 kali 1 hasilnya 1. Hurufnya kita gabung, jadilah genotipnya. Yang pertama, untuk gamet ya. Kemudian yang kedua, 1 B besar kita gabungkan
dengan 2 M besar M kecil, maka akan diperoleh genotipnya 2 B besar B besar, M besar M kecil. Kemudian yang ketiga, 1 B besar B besar kita kawinkan dengan 1 M kecil M kecil. Maka diperolehlah genotipnya atau anaknya adalah 1 B besar B besar M kecil M kecil. Kemudian yang ketiga, yang keempat anaknya 2 B besar B kecil kita kawinkan dengan 1 M besar M besar. Diperoleh anaknya 2 B besar B kecil M besar M besar. Kemudian anak berikutnya 2 B besar B kecil kita kawinkan dengan 2 M besar M kecil. Maka diperoleh keturunan 4 B besar B kecil, M besar M kecil. Sedangkan anak berikutnya 2 B besar B kecil kawin dengan 1 M kecil M kecil. Diperoleh turunannya 2 B besar B kecil, M kecil M kecil. Kemudian anak berikutnya ini dari gamet 1 B kecil kita kawinkan dengan 1 M besar M besar. Diperoleh anaknya adalah 1 B kecil M besar M besar. Kemudian 1 B kecil dengan 2 M besar M kecil diperoleh anak 2 B kecil M besar M kecil. Dan anak yang terakhir 1 B kecil dengan 1 M kecil diperolehlah turunannya 1 B kecil M kecil M kecil. Jadi rasio genotip pada turunan kedua yang diperoleh adalah B besar M besar berbanding B besar M besar M kecil berbanding B besar M kecil berbanding B besar B kecil M besar berbanding B besar B kecil M besar M kecil berbanding B besar B kecil M kecil berbanding B kecil M besar berbanding B kecil M besar M kecil berbanding B kecil M kecil yaitu 1 berbanding 2 berbanding 1 berbanding 2 berbanding 4 berbanding 2 berbanding 1 berbanding 2 berbanding 1. Itu rasio genotip. Kemudian rasio fenotipnya. Yang pertama besar manis. Besar manis ini dari mana? Nah, kita tengok pasangan huruf genotipnya. Di situ ada huruf besar dan M besar. Atau kalau di cara ini bisa kita tengok yang warnanya hitam. Jadi ada huruf B besar, ada M besar, maka itu rasanya besar manis. Jumlahnya 9. Saya anak-anak ibu hitung. Kemudian fenotip yang kedua, besar asam. Besar asam ini yang mana? Yang besar asam ini huruf B-nya ada huruf besar, sedangkan M-nya kecil. Maka ini sifatnya besar asam. Ada 3 yang berwarna hijau. Kalau kebetulan di sini ya. Kemudian anak yang ketiga dengan fenotip kecil manis. Kecil manis ini B-nya kecil. Sedangkan M-nya ada huruf besar. Jumlahnya 3. Kemudian fenotip yang terakhir ada kecil asam. Di sini adalah hurufnya B kecil semua, M-nya juga kecil, jumlahnya 1. Jadi rasio fenotip besar manis berbanding besar asam berbanding kecil manis berbanding kecil asam yaitu 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Kalau kita perhatikan ini hasilnya sama dengan cara pertama, yaitu dengan sistem papan catur. Jadi anak-anak ibu bisa memilih mau pakai yang sistem papan catur atau sistem garpu. Boleh kita pilih mana yang lebih mudah. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Untuk lebih paham, ayo kita lakukan kuis. Soalnya
kuis ini tujuannya adalah untuk menguji bagaimana pemahaman anak-anak ibu terhadap pembahasan kita tadi. Soalnya yakni persilangan antara padi berbulir banyak, berbatang tinggi, berbulir sedikit. Diulangi, persilangan antara padi berbulir banyak, batang tinggi, dengan padi berbulir sedikit, batang pendek. Turunan pertama semua anaknya adalah padi berbulir banyak, batang pendek. Jika turunan pertama disilangkan sesamanya, bagaimanakah rasio genotip dan fenotip turunan keduanya? Ayo dijawab anak-anak ibu. Caranya sama seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu buat, kerjakan soal kuisnya ini. Kalau masih kurang paham, coba ditonton lagi videonya dari awal. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita anak-anak ibu. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.